Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Tercatat dalam buku sejarah perjalanan panjang aliran pencak silat setia hati dari awal hingga terpecah. Tak runtuhkan niatku untuk mencari saudara walaupun tak sedara. Takdirku menjadi seorang warga persaudaraan setia hati Ternate Pusat Madiun Indonesia. Di Jalan Merak nomor 10 Nambangan Kidul Kota Madiun rumah kita bersama. Sugeng aja dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima INF. Dan kali ini Maaf ingin mengajak dulur-dulur semua untuk membahas sebuah kejadian yang terjadi baru kemarin malam ya dulur-dulur. Jadi di sini ada seorang oknum yang dia ini sebenarnya berasal dari salah satu perguruan pencak silat. Dan dia merupakan anggota dari salah satu komunitas rasis yang ada di perguruan-perguruan ini dulur-dulur. Info yang beredar, di sini saudara kita PSHT mengalami luka-luka akibat serangan dari senjata yang dia bawa. Alhasil saudara kita ini mengalami luka yang cukup parah di bagian kepala dulu. Dan mungkin di sini Bima bisa tampilkan proses penangkapan dari oknum ini dulu. Mau dulurku, kita simak videonya. Check it out. Kon tak api-api. Tak kalau tak tahu nang ngono kon. Nggih Pak, ngapurane Pak. Loro campur siji. Kon ngapurane Pak, nggih Pak. Kula salah Pak. Kon bener-bener wae ambek arek iki. Jangan jen-jen. Sambung. Nggih Pak, monggo Pak jen-jen Pak. Loh, yo gak ngono, Bro. Yo gak mari, Bro, masalahe, Bro. Yo gak ngono. Kon kepin dimarekno ta? Tapi nek kon koyo caramu tak obong nang kene kok. Gak ngono carane kok malah dikuno. Gak ngono, Bro. Didamekno, Bro. Ngapurane Mas kula Mas. Damekno, Kula Mas. damekno, Bro. Mas terima. Sampai ya. Masih sampai iso. Ayo lah. Sampai manis enggak? Iso. Ya wis. Mboten gak ada HP kula, Pak. Nah, itu tadi adalah videonya dulur-dulur. Menurut dulur bagaimana sih? Tulis di kolom komentar mengenai oknum dari komunitas rasis ini. Wis komunitas rasis, oknumnya searat-arat pisan ya kan? Jadi sebenarnya permasalahan-permasalahan yang ada di perguruan pencak silat ini dulur-dulur, terutama yang ada di wilayah Jawa Timur ini sebenarnya merupakan sekelompok oknum-oknum yang tidak menyukai perguruan lain, atau bisa dibilang tidak menyukai akan perdamaian pencak silat. Dan di situ mereka membuat sebuah wadah, yang dimana wadah ini menampung orang-orang yang satu visi dan misi dengan mereka. Tapi yang perlu kita ketahui dulu, sebenarnya tidak semua anggota oknum dari komunitas rasis ini memiliki rasa benci yang begitu dalam sehingga dia tega melakukan tindakan yang berbau kriminal. Tapi ada beberapa orang yang di sini memang dia rasanya benci, sangat-sangat benci dengan perguruan lain. Dia sampai tega melakukan tindakan seperti ini dulu. Karena itu dia mendoktrin anggota-anggota sama komunitas rasisnya ini dengan berlandaskan solidaritas yang ada di perguruan atau organisasinya. Jadi ini yang perlu disadari oleh kalian mungkin tergabung dalam komunitas rasis. Anda ini memiliki nyali, tapi tidak memiliki spekulasi ke depan apa saja kerugian yang akan Anda alami bila mana Anda dalam situasi atau kondisi apa seperti ini. Jadi kita belajar dari kejadian ini ya dulur-dulur. Bila mana sudah kondisinya seperti ini urusan kalian bukan sama perguruan lagi, atau bukan sama komunitas lagi, tapi juga masyarakat-masyarakat yang netral sekalipun. Karena di Indonesia ini, ideologi kalian sebagai komunitas-komunitas rasis ini ya kan, yang mencoba mendoktrin saudara-saudara kalian untuk membenci sesama warga Indonesia ini tidak cocok hidup di Indonesia. Yang ada pasti kalian nanti akan berbenturan tidak hanya dengan perguruannya saja, atau tidak hanya dengan komunitasnya saja, tapi ya dengan masyarakat sekitar juga. Untung ini tersangkanya ini tidak dibakar hidup-hidup ya kan. Karena masyarakat sudah tidak melihat lagi dia dari perguruan mana, dia dari komunitas mana. Yang ada dia sudah melakukan tindakan kriminal. Itu tadi adalah sudut pandang kita mengenai apa yang telah dilakukan tersangka dulur-dulur. Dan buat saudaraku, kita patut belajar juga dari sang korban ini ya dulur-dulur. Mungkin kita yang di sini masih tergabung dalam komunitas rasis juga ya kan, atau komunitas lah, sebut saja komunitas. Kita harus menyadari resiko yang ada. Karena apa yang akan dilakukan oleh anggota-anggota komunitas ini ya kan, sama anggota komunitas ini sudah di luar nalar dulur-dulur. Mereka tidak segan-segan untuk menghabisi anggota komunitas yang berlawanan dengan mereka. Kalau lagi bareng-bareng saudara kita, ya kita aman. Tapi apabila kita pas sendiri ijen, apes dulu dibaca komburi barah dewe. Saya sudah memiliki pengalaman ya, beberapa teman saya kan, sahabat saya satu kampung juga ini sudah meninggal dunia dulu. Ya karena memang saya akui mereka ini memiliki nyali yang lebih di atas rata-rata teman-teman yang lain. Tapi dengan nyali mereka ini justru menjadi bumerang buat mereka.
Karena ketika mereka sendiri ini, ada yang ditabrak dari belakang, ada yang dibacok dari belakang. Ini karena posisi mereka ini sebenarnya sudah dipantau dulur-dulur. Ditunggu ketika mereka ini posisinya sedang sendiri. Jadi harapan kita semua ya dulur-dulur ya, janganlah kita mengembangkan komunitas-komunitas kita, apalagi yang namanya komunitas rasis dulur-dulur. Karena tidak ada faedahnya. Yang kita kembangkan ini, yang patut kita kembangkan itu adalah organisasi. Karena semua organisasi dan perguruan itu ajarannya baik. Apabila yang kita bawa kemana-mana ini lambang perguruan, dan yang kita terapkan dalam keseharian kita adalah ajarannya, pasti kita juga akan mendapatkan respon baik walaupun itu dari perguruan yang lain. Tapi kalau kita membawa sebuah komunitas, apalagi komunitas itu komunitas rasis, yang pasti akan menjadi feedback buruk bagi kita dulur-dulur. Syukur-syukur kalau misalnya cuma benturan fisik. Kalau seperti ini ya kan, dibacok dari belakang mungkin. Hari apa siapa yang tahu dulur-dulur. Semoga dipahami oleh dulur-dulurku semua. Dan doa kita bersama, semoga tidak terjadi hal sedemikian rupa lagi. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ya. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Tercatat dalam buku sejarah, perjalanan panjang aliran pencak silat setia hati dari awal hingga terpecah. Tak runtuhkan niatku untuk mencari saudara walaupun tak sedara. Takdirku menjadi seorang warga, persaudaraan setia hati Ternate Pusat Madiun Indonesia. Di Jalan Merak nomor 10 Nambangan Kidul, Kota Madiun, rumah kita bersama.